Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anak, masih semangat juga belajarnya di rumah. Harus tetap semangat ya. Hari ini kita sudah masuk ke subtema 3, PB 5 dan 6. Ini adalah PB yang terakhir loh di buku tematik 4A-nya. Jadi kita udah hari ini akan closing buku tematik 4A-nya. Nah, sebelumnya Ustazah mau cek nih semangat kalian. Kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, anak-anak, hari ini kita masuk ke subtema 3 PB 5 dan 6 tentang kebersamaan dalam keberagaman. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, nanti Ustazah akan menyisipkan sebuah video. Nanti kalian akan simak ya videonya, disimak dengan baik agar kalian dapat mengerti. Oke? Keragaman sosial daerah dalam brosur pariwisata. Keragaman sosial di suatu daerah dapat berupa perbedaan suku, bahasa, kesenian, dan adat istiadatnya kan. Nah, keragaman sosial tersebut dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Lalu gimana caranya agar wisatawan domestik ataupun mancanegara itu dapat tertarik? Nah, salah satunya yaitu dengan brosur pariwisata seperti yang sudah ada di samping tuh. Contohnya, ayo liburan ke Bali. Nah, di sana terdapat daerah-daerah yang menjadi salah satu tempat yang membuat wisatawan domestik ataupun mancanegara tertarik, seperti Tanah Lot, terus habis itu Ubud. Nah, contohnya seperti itu. Oke, terdapat juga pementasan dan apresiasi karya seni. Nah, pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Nah, agar pementasan tari berhasil dengan baik, perlu persiapan. Persiapan dimulai dari bentuk tari, jumlah penari, penggarapan gerak, dan pendukungnya. Pendukung tari berupa iringan, tata rias, busana, properti, dan panggung. Nah, lalu apresiasi karya seni merupakan sebuah cara menghargai eksistensi sebuah karya seni yang ditunjukkan dengan berbagai bentuk. Bisa dengan mendengarkan musik, menonton pertunjukan drama atau teater, memberikan penilaian atau penghargaan, dan yang lainnya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat pementasan nih. Pertama, gerakan dan teknik menari. Gerakan sesuai dengan ketentuan tarian. Sikap tubuh, gerakan sesuai irama dan tempo. Lalu ekspresinya juga menunjukkan penjiwaan yang sesuai dengan tarian, sehingga pesan dari tarian dapat dipahami penonton. Jadi ketika menari itu bukan hanya sekedar menari saja, tapi irama, tempo, dan gerakannya itu harus sesuai gitu. Lalu penjiwaannya atau ekspresi dari raut mukanya atau dari gerakannya itu harus sesuai dengan tariannya, sehingga ada pesan nih yang dapat dipahami oleh penonton. Nah, kita harus hidup rukun dalam menjalani kehidupan di lingkungan sekitar juga, bukan hanya ketika menari atau pentas seni saja. Keragaman di masyarakat terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Nah, itu disebut keragaman sosial. Baik, nah bekerja sama antar individu dalam permainan. Nah, coba lihat nih, ada gambar A dan B. Nah, menurut kalian, gambar manakah yang menunjukkan kerjasama? Ayo, di sana ternyata lagi main apa? Bentengan. Nah, jadi coba kalian tebak manakah yang menunjukkan kerjasama ketika dalam bermain. Ayo, kalian bisa lihat sendiri ya. Apakah? Nah, sebelum kalian menentukan, kalian harus mengerti dulu pengertian dari kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama merupakan interaksi yang paling penting
Karena pada hakikatnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Nah, manfaat melakukan permainan tradisional apa sih? Pertama, melestarikan budaya bangsa. Kedua, berolahraga sambil bermain. Ketiga, melatih kesabaran. Keempat, melatih bekerja sama. Kelima, berpikir positif, yaitu lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong saat menang, dan tidak bermain curang. Itu adalah beberapa manfaat ketika kita bermain permainan tradisional. Nah, coba, apakah kalian mendapatkan manfaat tersebut? Salah satu manfaat tersebut ketika kalian sedang bermain? Ayo, gimana? Pasti kalian merasa ya ketika main bentengan, keringetan, terus semua badannya itu bergerak. Nah, itu termasuk dalam salah satu manfaatnya, yaitu berolahraga saat bermain, terus melatih kesabaran juga. Jadi ketika kita belum mencapai mau kita, atau kita belum menang, kita harus bersabar dan kita harus berusaha agar kita bisa menang. Nah, salah satu yang lainnya yang lebih penting adalah melatih kerjasama antara tim kalian. Jadi kalau tidak bekerja sama, tidak akan menang dalam permainan gitu. Nah, berpikir positif juga ketika lapang dada. Jadi kalau kita kalah pun tidak apa-apa. Nah, terus lalu membuat ringkasan dalam paragraf. Kalian sudah tahu ya, ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teksnya. Nah, cara menyusun ringkasan berikut: 1. Baca setiap paragraf dengan seksama. 2. Tentukan kalimat utama yang memuat gagasan pokok. Yang ketiga, gagasan pendukung dapat kamu catat berdasarkan informasi penjelas yang kamu baca. 4. Rangkai gagasan pokok dan gagasan pendukung menjadi ringkasan padu. Nah, itu adalah cara menyusun ringkasan. Jadi ketika kalian menemukan artikel atau sebuah tulisan yang panjang, kalian membuat ringkasannya dalam bentuk paragraf, dan cara menyusunnya seperti yang tadi sudah Ustazah jelaskan, sehingga kalian bisa tahu nih isi atau inti dari kalimat atau teks yang panjang tersebut. Nah, sini ayo merangkum. Apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna yang terkandung. Nah, itu adalah apresiasi seni. Lalu ketika kalian ada seni, kita harus menghargainya. Nah, keragaman di masyarakat yang terdiri atas berbagai suku, agama, budaya disebut keragaman sosial ya, yang seperti tadi sudah kita baca atau kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, apa yang sudah kamu pahami? Menulis ringkasan dari teks lisan. Langkah penulisannya itu: pertama, tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, rangkai menjadi ringkasan yang padu. Nah, kemudian hal yang harus diperhatikan: bacalah teks dengan seksama, tentukan kalimat utama yang memuat gagasan pokok, dan itu adalah salah satu ringkasan teks. Nah, baik anak-anak, gimana? Sudah melihat videonya? Oke, sudah paham ya? Paham ya, penjelasannya juga sangat mudah. Lalu kalian setelah ini jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan kepada Ustazah. Dan jangan lupa untuk langsung mengecek Google Classroom kalian masing-masing di pelajaran tematik, karena setelah ini akan ada tugas untuk melatih apakah kalian sudah mengerti atau belum pembelajaran di PB 5 dan 6. Oke anak-anak, cukup sekian dari Ustazah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.